Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suci Putri Sari. Saya bernomor induk mahasiswa 3520-1006 dan saya berada di kelas IE 20B2 Fakultas Teknik Industri. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari Pak Heru Darmawan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Nah, pertama saya ingin menjelaskan materi 9 terlebih dahulu. Ada rigid boilies, dalam kurung momen gaya atau momen kopel. Pertama-tama kita membahas tentang definisinya dulu. Definisinya itu mengetahui dan memahami maksud dari momen gaya atau momen kopel dan cara memindah gaya. Nah, di sini yang pertama ada momen gaya. Momen gaya itu sebuah gaya adalah kecenderungan sebuah gaya untuk memutar sebuah benda tegar di sekitar sebuah sumbu diukur oleh momen gaya terhadap sumbu itu. Dalam kurung seringkali disebut dengan torsi. Nah, momen itu bisa disebut dengan MA dari suatu gaya F terhadap suatu sumbu melalui A, atau dengan gaya singkat momen F terhadap A definisikan sebagai perkalian besar gaya F dengan jarak tegak lurus D dari A ke garis aksi F. Dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Nah, MA sama dengan F kali D dalam kurung in the dua dimensi case, di mana MA yaitu momen gaya dalam kurung NM atau LBFT atau B-ins. Nah, F sama dengan gaya dalam kurung N atau LB. Nah, D-nya sendiri itu sama dengan jarak dari sumbu putar dalam kurung M, FT atau ins. Nah, momen gaya tidak hanya memiliki besar, tetapi juga jarak arah. Nah, kemudian kita masuk pembahasan momen kopel. Momen kopel adalah dua gaya yang besarnya sama, garis akhir aksinya sejajar dan arahnya berlawanan, membentuk suatu kopel yang dipisahkan oleh jarak lurus dalam kurung D. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Sebuah gaya sebesar 40 M pada kunci pas jika diketahui A-nya sama dengan 200 mm, dari B sama dengan 30 mm. Nah, pertanyaannya, tentukan momen gaya yang bekerja terhadap 0. Nah, di sini kita hitung ya, pakai cara satu dulu. Tentukanlah gaya di sepanjang sumbu X dan Y. Nah, kita cari F-nya dulu. F dikali cos 20 derajat sama dengan minus 40 N dikali cos 20 derajat. Nah, Fx-nya sama dengan F dikali sin 20 derajat sama dengan minus 40 N dikali sin 20 derajat. Maka momen gaya di 0 yaitu MO-nya sama dengan dalam kurung FY dikali A kurang Fx dikali B. Terus sama dengannya dalam kurung minus 40 dikali cos 20 derajat terus dikali 200 mm lalu ditambah dalam kurung minus 40 dikali sin 20 derajat kemudian dikali lagi 30 mm. Nah, sama dengannya minus 7107 Newton milimeter, sama dengan lagi minus 7,11 Newton meter. Nah, kemudian dijumlah lagi jadi 7,11 Newton meter searah jarum jam. Lalu kita masuk ke materi partikel versus benda tegar. Benda dengan gaya pada suatu partikel, gaya pada suatu benda tegar biasanya tidak bersamaan dan dapat menyebabkan rotasi pada benda karena momen yang diciptakan oleh gaya. Agar benda tegar dalam suatu keseimbangan, maka gaya dan momen total terhadap suatu titik nol harus sama dengan nol. Nah, konsepnya sendiri itu suatu partikel dalam keadaan keseimbangan jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut nol. Jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang besar mempunyai garis gaya yang sama dan arah berlawanan, maka resultan gaya tersebut adalah nol. Hal tersebut menunjukkan partikel dalam keseimbangan. Nah, sebuah benda tegar dikatakan dalam keseimbangan jika gaya-gaya yang bereaksi pada benda tersebut membentuk gaya atau sistem gaya ekuivalen dengan nol. Nah, terakhir, sistem tidak mempunyai resultan gaya dan resultan kopel. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, pertemuan 10, yaitu ada rigid boilies dalam kurung konsep keseimbangan benda tegar. Nah, di sini ada tumpuan
yaitu benda tegar biasanya memiliki tumpuan. Nah, di sini gambarnya itu bisa dijelaskan ada mobil yang mengangkat suatu benda, jadi mungkin bendanya tersebut itu termasuk tumpuan dari yang mobil itu angkat ya atau ambil. Nah, tumpuan benda tegar biasanya memiliki tumpuan. Nah, di sini contohnya ada pipa air. Nah, selanjutnya ada tumpuan atau peletakan. Terdapat 3 jenis tumpuan atau peletakan yang biasanya digunakan dalam suatu konstruksi, yaitu satu ada tumpuan sendi, yang kedua ada tumpuan roll, dan yang ketiga ada tumpuan jepit. Nah, di sini kita masuk ke materi tumpuan peletakan. Yang pertama tadi ada tumpuan sendi kan. Nah, tumpuan sendi itu mampu menerima 2 reaksi gaya. Yang A itu gaya vertikal disebut Fy dan gaya horizontalnya disebut Fx. Tidak dapat menerima momen yaitu M. Jika diberi beban momen karena sifat sendi maka akan berputar. Nah, yang kedua itu ada tumpuan roll. Tumpuan roll itu dapat memberikan reaksi berupa gaya vertikal dan kurung Ry sama dengan Fy. Tidak dapat menerima gaya horizontal dalam kurung Fs. Tidak dapat menerima momen. Terus terakhir, jika diberi gaya horizontal akan bergerak atau menggelinding bersifat roll. Jadi tergantung tempatnya ya. Kalau tempatnya agak curam dia akan merosot atau bersifat roll. Nah, di sini yang terakhir ada tumpuan peletakan yaitu tumpuan jepit. Di sini dijelaskan dapat menerima semua reaksi. Yang A itu gaya vertikal Fy, dan yang B gaya horizontal Fx, dan yang C momen dalam kurung F. Dijepit berarti dianggap tidak ada gerakan sama sekali. Nah, kita masuk ke materi contoh tumpuan. Nah, di sini ada gambarnya kan, bisa dilihat. Di sini ada beban atau muatan. Nah, beban muatan itu merupakan aksi atau gaya beban yang mengenai struktur. Beban dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara bekerja dari beban tersebut. Nah, yang pertama itu ada beban titik atau beban terpusat. Beban yang mengenal struktur hanya pada satu titik tertentu secara terpusat. Nah, yang kedua itu ada beban momen. Beban momen dapat berupa adanya beban titik pada konstruksi menimbulkan momen atau momen yang memang diterima oleh konstruksi. Setiap momen dalam kurung torsi pada poros transmisi. Nah, di sini ada beban atau muatan. Pembahasan yang terakhir dalam konstruksi mekanika teknik yang sesungguhnya beban yang dialami oleh struktur merupakan beban gabungan. Misalnya sebuah jembatan dapat mengalami beban titik, beban bergerak, beban terbagi merata, atau beban angin. Nah, semua beban harus dihitung dan menjadi komponen aksi yang akan diteruskan ke tumpuan atau peletakan, di mana tumpuan akan membersihkan reaksi sebesar aksi yang diterima sehingga terpenuhi aksi atau reaksi. Nah, dalam menganalisis suatu soal mekanika teknik biasanya digunakan beberapa diagram yang dapat mendukung kemudahan analisis tersebut. Nah, diagram ruang merupakan suatu diagram yang menggambarkan kondisi atau situasi suatu masalah teknik yang sesungguhnya dengan bentuk skema atau sketsa dan ilustrasi. Di materi pertemuan 11 kita bisa menjelaskan tentang statis of partisis dan kurung statika benda tegar dalam 2 dimensi. Nah, di sini pembahasannya ada prinsip transmissibilitas. Prinsip transmissibilitas itu bisa disebut gaya ekuivalen. Nah, kita bahas dulu materinya itu. Persyaratan keseimbangan gerak benda tegar akan tetap tidak berubah jika gaya F yang bereaksi pada titik tertentu pada benda tegar itu diganti oleh F ekuivalen yang besar dan arahnya sama, tetapi bereaksi pada titik yang berbeda jika kedua gaya itu memiliki garis aksi yang sama. Nah, gaya F dan F ekuivalen menimbulkan efek yang sama pada benda tegar disebut ekuivalen. Nah, contohnya di sini ada mobil yang ditarik oleh manusia yaitu F atau F ekuivalennya. Di sini gambarnya contohnya ada orang yang mendorong mobil. Terus di sini ada pembahasan kopel. Nah, kopel sendiri itu penjelasannya benda tegar elemen yang tidak berubah bentuk. Nah, kopel itu kombinasi dua buah gaya yang sama besar, garis aksi sejajar, arahnya saling berlawanan. Nah, kemudian momen tegar F
momen benda tegar, yaitu elemen yang tidak berubah bentuk, yaitu momen kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda tegar sekitar sebuah sumbu diukur oleh momen gaya terhadap sumbu tersebut. Nah, di sini misalnya ada momen MA dari suatu gaya F terhadap suatu sumbu melalui A, atau momen F terhadap A didefinisikan sebagai perkalian besar gaya F dengan jarak tegak lurus dari A ke garis aksi F. Nah, MA-nya sama dengan F kali D. Biasanya suatu satuan dalam SI adalah nm atau nmm. Nah, momen gaya terhadap sumbu yaitu momen gaya F terhadap A. Nah, MA-nya itu ya F dikali D, dan nm sama dengan Newton kali meter. LBFT-nya itu LB dikali FT. Nah, arah momen berlawanan dengan arah putaran jarum jam, yaitu nilainya plus atau ditambah. Nah, arah momen searah jarum jam itu nilainya itu dikurang atau minus. Jadi kalau yang putarannya arahnya berlawanan dengan searah jarum jam itu ditambah, tapi kalau searah jarum itu tinggal dikurangi saja. Nah, setelah di contoh soal yang pertama, sebuah gaya F sama dengan 800 Newton bekerja di bracket seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan momen yang bekerja terhadap B. Nah, gaya F-nya itu kan sama dengan 800 N, dan dengan sudutnya itu tadi sebelahnya kan ada 60. Gaya tersebut tegak lurus terhadap batang, maka seperti pada tema Ferigon bahwa harus dicari dulu komponen gaya F dan X-nya. Nah, Fx-nya itu kita cari dulu sama dengan F cos 60 derajat sama dengan 800, cos 60 derajat sama dengan N Newton. Nah, Fy-nya sama dengan F sin 60 derajat sama dengan 800 sin 60 derajat, nah hasilnya 693 Newton. Nah, kita masuk contoh soal yang kedua. Gunakan prinsip garis gaya untuk menghitung momen di B akibat gaya F, X, dan Fy. Nah, MBX-nya itu kita cari sama dengan Fx, rumusnya dikali AC. Nah, sama dengan 400 N dikali 0,160 M. Nah, hasilnya 64 Nm searah jarum jam. Nah, MBY-nya itu sama dengan Fy dikali AC. Nah, hasilnya 693 Newton dikali 0,200 M. Nah, sama dengan hasilnya 138,6 Nm searah jarum jam. Nah, biasanya maka jumlah momen di B dengan menggunakan teorema Farigon adalah MB sama dengan MBX ditambah MBY, hasilnya 64 Nm ditambah 138,6 Nm sama dengan 202,6 Nm searah jarum jam. Nah, kita masuk ke pembahasan materi pertemuan 12, yaitu equilibrium rigid Lewis dalam kurung aplikasi keseimbangan benda tegar. Nah, materinya itu ada diagram benda bebas. Diagram benda bebas dalam menganalisis suatu persoalan mekanika teknik biasanya digunakan beberapa diagram yang dapat mendukung kemudahan analisis tersebut. Nah, yang kedua, diagram ruang merupakan suatu diagram yang menggambarkan kondisi atau situasi suatu masalah teknik yang sesungguhnya dengan bentuk skema atau skema dari ilustrasi. Nah, yang ketiga, diagram yang menggambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada suatu partikel dalam keadaan bebas. Dalam menganalisis persoalan mekanika, diagram benda bebas ini sangat diperlukan untuk membantu memahami dan menggambarkan masalah keseimbangan gaya dari suatu partikel. Di sini kita masuk ke konsep keseimbangan. Nah, untuk menerapkan konsep keseimbangan dalam perhitungan konstruksi yang sesungguhnya perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang A, gambarkan diagram dengan bebas dengan benar untuk memudahkan analisis. Nah, yang B, jenis tumpuan yang digunakan harus diperhatikan dengan baik. Gaya dengan posisi tidak tegak lurus terhadap sumbu utama harus diuraikan terlebih dahulu menjadi komponen gaya arah. Gaya arah sumbu X dan Y. Hal ini berkaitan dengan perhitungan momen yang terjadi. Momen hanya dapat dihitung jika gaya dan batang dalam posisi saling tegak lurus. Nah, yang C, buat asumsi awal terhadap arah reaksi di tumpuan. Jika hasil perhitungan bertanda negatif, maka arah gaya reaksi sesungguhnya berlawanan dengan arah asumsi awal. Nah, yang D, gunakan persamaan keseimbangan statis, yaitu Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0, dan N sama dengan 0. Nah, materi
Dari selanjutnya ada konsep keseimbangan. Kasus sederhananya, satu ada balok sederhana, dua balok sederhana dengan muatan atau beban lebih dari satu, dan yang ketiga balok sederhana dengan beban merata, dan yang keempat balok sederhana dengan beban overhang. Nah, kita masuk ke materi pertemuan 13, yaitu membahas tentang friction dalam kurung gesekan. Nah, materinya friction itu tidak ada permukaan benda yang benar-benar sempurna tanpa gesekan. Jika dua buah permukaan saling kontak, akan timbul gaya gesek antara permukaan tersebut. Nah, gaya gesek dalam kurung FG merupakan gaya yang sejajar yang melawan pergesekan. Tanda ada dua jenis gesekan, yaitu yang pertama gesekan kering dalam kurung gesekan kolum, dan yang kedua gesekan basah atau dalam kurung fluida. Fokus pembahasan pada gesekan kering. Nah, di sini ada friction, koefisien gesek. Nah, penjelasannya itu di sini V itu gaya akibat berat balok, dan Fx-nya itu gaya normal, dan F biasa itu gaya memaksa untuk menggerakkan balok, dan Fg-nya itu gaya gesek. Kita bisa jelaskan. Pertama, gaya normal merupakan gaya tegak lurus terhadap permukaan benda atau gaya yang seperti dengan gaya berat V dari gambar di atas. Dan yang kedua, jika gaya F kecil maka balok tetap diam. Balok diam karena gaya horizontal yang membagi gaya F lebih besar. Gaya ini adalah gaya gesek status dalam kurung Fx. Nah, kemudian yang ketiga, jika gaya F diperbesar maka gaya gesek dalam kurung Fg juga bertambah besar, yang berusaha menekankan gaya F sampai besarnya mempunyai Fgx dalam kurung gaya gesek maksimum. Di sini kemudian ada friction. Secara singkat dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, F lebih dari Fg maka balok diam di tempat. Nah, yang kedua, F sama dengan Fgm, balok diam di tempat dengan gaya gesek yang sudah sampai bebas maksimum yang dapat dilakukan untuk menekankan gesekan atau dalam kurung F. Nah, yang ketiga, F kurang dari Fg, balok bergerak. Selama bergerak, balok akan mengalami gesekan-gesekan kinetik dalam kurung Fgk. Lalu penjelasan selanjutnya, gaya gesek statis maksimum akan berbanding lurus dengan komponen gaya normal dalam kurung Fm dari reaksi pada permukaan. Nah, Fgm-nya sama dengan ekivalen S dikali Fr, dan ekivalen S sama dengan koefisien gesek statis. Nah, gaya gesek kinetik dari gaya gesekan kinetik. Fgk sama dengan ekivalen S dikali Fn, dan ekivalen K sama dengan koefisien gesek kinetik. Nah, koefisien S dan koefisien K tidak tergantung pada luas permukaan bidang kontak sampai sangat dipengaruhi dari sifat umpan kontak. Nah, di sini ada contoh soal, itu kita bahas sedikit. Gaya sebesar 100 N bekerja pada balok dengan berat 300 N yang ditempatkan di atas bidang datar miring. Koefisien gesekan antara balok dan bidang datar ekivalen S sama dengan 0,25 dan ekivalen K sama dengan 0,20. Tentukan apakah balok tersebut dalam keseimbangan dan hitunglah nilai gaya gesekannya. Nah, cara yang pertama yaitu kita bisa lihat di sini, gaya diperlukan untuk keseimbangan. Asumsi awal Fs ke kiri, Fs sama dengan 0, 100 dikali 3,5 dan pun 300 dikurang Fs sama dengan 0 dan Fs sama dengan minus 80 N ke atas. Asumsi awal salah sehingga arah Fs ke atas atau ke kanan. Nah, kemudian Fs sama dengan 0 karena Fn dikali 4/5 dan pun 300 sama dengan 0 dan Fn nya sama dengan 240 N ke atas. Nah, contoh soal yang kedua yaitu gaya gesek maksimumnya Fgm dan kurung ekivalen dikali Fn 0,25, lanjutan yang tadi ya, ini dikali
240 sama dengan 60 Newton, dan FG-nya untuk keseimbangan sama dengan 80 N, dan FGM-nya gaya gesek maksimumnya itu 60 Newton, dan FG kurang dari FGM maka balok akan meluncur ke bawah dalam kurung tidak seimbang. Nah, yang ketiga gaya gesek aktual dalam kurung kinetik, yaitu FG-nya aktual sama dengan FGK sama dengan ekuivalen S kali Fn sama dengan 0,20 dan 240. Nah, hasilnya 48 Newton. Arah gaya FGK berlawanan dengan arah gesekan, di mana gesekan balok meluncur ke bawah maka gaya gesek kinetik ke atas. Nah, resultan gayanya itu R 3/5 dalam kurung 300 dikurang 100 dikurang 48 sama dengan Wx dikurang F dikali FGK, hasilnya 32 Newton ke atas, ke bawah. Nah, lalu kita masuk ke materi pertemuan 14. Di sini ada friction application, yaitu dalam kurung aplikasi gesekan. Nah, materinya pembahasannya friction application itu ada rem balok. Rem dalam kurung bracket adalah komponen mesin yang berfungsi untuk menghentikan putaran poros, mengatur putaran poros, dan mencegah putaran yang tidak dikehendaki. Nah, yang kedua, efek pengereman diperoleh oleh gesekan jika secara mekanik dan sabuk magnet arus pusar fasa yang dibalik menukaran kutub. Jika secara listrik dan secara umum jenis rem yang bisa digunakan antara lain rem balok dalam kurung block of shoe brake, dan kedua rem pita dalam kurung band brake, dan yang ketiga rem drum atau trommel dalam kurung internal expanding brake, yang terakhir rem cakram dalam kurung disc brake. Nah, friction application ini adalah pembahasan hal-hal terpenting yang harus diperhatikan dalam desain rem antara lain. Nah, gaya gesek rem yang pertama, dan yang kedua gaya yang dipindahkan, yang ketiga energi yang hilang, dan terakhir kenalkan suhu. Nah, kemudian di sini ada prosedur analisis. Yang pertama, mencari distribusi tekanan pada rem penggesek. Yang kedua, mencari hubungan tekanan maksimum dan tekanan pada setiap titik. Nah, yang terakhir, gunakan keseimbangan statis untuk gaya gesek, daya, dan reaksi. Kita masuk ke rem balok. Maksudnya di sini ada konstruksi dari rem balok secara umum dapat dibedakan dalam 3 kondisi berdasarkan desain tumpuan handle pergerakan rem. Rumus umum yang diperlukan dalam perhitungannya adalah di sini ada gaya tangensial, yaitu Ft sama dengan ekuivalen dikali Fn, dan torsinya itu dalam kurung P sama dengan Ft dikali R sama dengan ekuivalen dikali Fn dikali R. Nah, di sini ada rem balok khusus 1. Kita skip aja karena tulisannya kecil sekali, saya tidak kelihatan. Terus kemudian ada rem balok kasus 2. Kasus ini terjadi karena tumpuan sendi dan gaya tangensial mempunyai jarak A sehingga menimbulkan momen Ft dikali A. Nah, analisisnya itu dalam kurung berlawanan sama jarum jam. Nah, rumusnya kita skip karena kecil banget, nggak kelihatan. Terus ketiga ada rem balok kasus 3. Nah, kasus ini terjadi karena tumpuan sendi dan gaya tangensial mempunyai jarak A sehingga menimbulkan momen Ft kali A. Nah, catatannya itu jika sudut kontak lebih dari 60 derajat maka koefisien gesek yang digunakan adalah koefisien gerak ekuivalen dalam kurung 2 ekuivalen kurang dari 60 derajat maka dipakai ekuivalen atau koefisien gesek ekuivalen. Nah, kemudian di sini ada rem pita. Rem pita itu dalam kurung band brake merupakan rem dengan bidang gesek untuk proses pengereman berupa pita atau tali. Nah, bahan dasar dari pita antara lain tersebut dari kulit, kain, dan baja. Nah, kemudian rem pita sendiri itu ada torsi pengeremannya. Jika T1 tegangan bagian tegangan dari pita, dan T2 nya ada tegangan bagian kedua dari pita, dan ekivalennya sudut kontak tali atau pita dengan drum, dan koefisiennya itu koefisien gesek tali dan drum. Nah, analisis tegangan tali menggunakan prinsip tegangan sabu dan kurung dot. Nah, misal drum berputar berlawanan searah jarum jam, maka TI1 dan kurung tegangan pada sisi tegang kurang dari T2
daun fulung sisi kendor berlaku persamaan tegangan sabuk dot. Terima kasih, ini penjelasan dari saya yang sudah saya jelaskan dari pertemuan 9-14. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.